Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali ya nih di Gojek Nyantai nih. Saya lagi bareng sama Suhu, dosen senior ya, ahlinya ahli. Ahli, pokoknya ahli di bidang Gojek lah ya, karena beliau ini senior banget ya, Suhu Ana gitu ya, Suhu Ani. Bisa aja abang mah. Iya. Enggak begitu emang. Beliau ini ahli, pokoknya kalau ada pertanyaan tentang Gojek mah bisa lah dijawab. Ini saya mau tanya nih Bang nih. Iya. Udah banyak Request. Iya, udah banyak pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang dari biasanya driver-driver tanyain gitu ya. Tapi emang buat saya sendiri juga mengganjal gitu ya. Jawabannya tuh seperti apa nih. Jadi kalau sistem prioritas itu ada berapa banyak macamnya, jenisnya gitu. Selama ini yang sudah saya pelajarin, yang udah saya terapin itu prioritas itu ada kurang lebih ada 3 macam. Apa aja tuh Bang? Yang pertama itu prioritas biasa. Yang kedua naik level ke atas sedikit itu prioritas tinggi. Yang ketiga yaitu yang kemarin diterapin prioritas neraka namanya. Gitu. Iya. Maksudnya kalau prioritas biasa, prioritas tinggi itu seperti apa tuh? Saya jelasin dari yang pas kemarin ya, pas waktu awal Januari. Kita menerapin sistem prioritas neraka. Itu yang diterapin yang saya bilang sebelumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 23 Januari ya. Kalau nggak salah itu setelah Nataru itu kita pakai prioritas neraka. Makanya jangan heran buat teman-teman semua kalau akunnya pada gagu total dulu, yang sampai nggak bunyi seharian cuma narik online cuma dapat 3-4, itu karena yang dipakai prioritas neraka. Dan setelah tanggal 24 sampai tanggal 1 kemarin hari Senin itu prioritas sudah diganti dari prioritas neraka ke prioritas biasa yang saya suruh pada terapi. Teman-teman semua, terapi itu apaan? Buat memperbaiki akun. Makanya jangan heran selama seminggu ini kemarin itu akun-akun teman-teman semua itu mendadak yang tadinya gagal total mungkin jadi bunyi, jadi sedikit gacor. Tapi kebalikannya buat teman-teman yang akunnya tadinya gacor banget ngedadak delay, itu efek dari perubahan akun, perubahan sistem. Nah sekarang mulai dari tanggal 1 kemarin hari Senin ya, kalau tanggal 1 hari Senin tanggal 30 Januari itu kita masuk ke prioritas tinggi. Nah itu buat teman-teman hati-hati, jangan heran nanti kalau akun teman-teman yang tadinya mungkin agak lumayan bisa lebih meningkat, itu tergantung kinerja akun Anda. Tapi kebalikannya buat teman-teman yang tadinya akunnya mungkin lumayan gacor ngedadak jadi drop, yang ketemu delay itu efek dari perubahan sistem itu. Jadi mau nambah keterangan ya Bang, misalkan yang dimaksud prioritas juga itu adalah prioritas layanan ya, apa gimana nih Bang? Maksudnya kan misalkan akun Goret nih, tadi kan masuknya khusus Goret kayak gitu kan. Nah nanti akun yang tadinya gacor yang khusus Goret semua, kalau dia kena dampak dari sistem itu bisa menurun gitu kan? Bisa menurun dari yang tadi saya bilang, yang tadinya mungkin jadi gacor banget, tahu-tahu jadi ketemu delay gitu. Yang tadinya habis selesai nggak lama selesai jadi mungkin agak delay, dan argonya yang jelas bisa berubah. Yang tadinya argonya banyak besar jadi kecil, yang tadinya ketemu kecil bisa jadi besar. Itu efek dari perubahan sistem, tergantung kinerja masing-masing. Oke. Jadi cukup jelas ya kalau masalah tentang prioritas gitu ya. Nah kalau selanjutnya nih masalah sistem hari libur ya. Hari libur ini hari libur itu sebenarnya masalah sistem apa enggak? Karena ada waktu itu juga nanya nih, kalau hari Sabtu Minggu mah saya narik setengah hari aja karena orderannya dikit, nggak ada anak sekolah gitu kan. Terus orang-orang kantor juga sebagian libur gitu kan. Jadi dapatnya dikit lah kalau Sabtu Minggu. Itu untuk kasus akun Goret ya, prioritas Goret. Tapi kalau dari survei saya sendiri gitu, ada banyak driver-driver yang tetap aja sampai 20-30 itu di hari Sabtu Minggu, justru malahan kata mereka itu enak gitu kan, narik Sabtu Minggu jalanan lengang gitu kan. Menurut Abang ini sebenarnya itu alasannya gimana nih? Apakah yang bener ini yang
katanya apa orderannya sedikit tapi buktinya masih ada yang gacor gitu kan. Kalau buat hari Sabtu Minggu, kenapa ada beberapa driver itu yang dia Sabtu Minggu tetap gacor ya Iya kan? kan? Misalkan bener kan? Nggak Nah, delay, ada nggak juga sebagian hari kerja dia lumayan bagus, tapi kenapa Sabtu Minggu dia jadi gagu? Jadi iya, misalkan iya. jadi apa? Orderannya berkurang banget lah istilahnya, yang misalnya mungkin tadinya 15 trip atau jadi 5 trip atau cuma 10 Iya trip. iya. Nah, Saya pernah ngalamin soalnya. Nah, itu karena akun. Jadi kalau buat Sabtu Minggu itu lebih diprioritaskan buat akun-akun yang gacor, super gacor. Tapi kalau akun-akun yang tanggung, akun-akun yang kurang bagus, ya Anda nggak bakalan dapat kesempatan order. Artinya terlalu minim. Bahkan yang tadinya akun goret, dia pasti dimasukin bosen. Itu kalau Sabtu Minggu. Itu Sabtu Minggu karena pertama apa? Order minim, anak sekolah nggak ada, Iya. kan nomor satu. Tapi Kedua, memang orang bener kantor ya, itu banyak yang libur, perkantoran mayoritas libur ya, kita bicara mayoritas ya kan. Akhirnya apa? Karena order minim, order itu buat mereka yang akunnya udah super gacor dan gacor. Akhirnya mereka yang diberi karena mereka order diberi minim. terus gitu ya. Ya, karena order minim, akun-akun yang biasa aja ya akhirnya nggak diberi kasih kesempatan buat mendapatkan order yang layanan sesuai mereka. Akhirnya masuknya order-order di luar layanan mereka. Siap. Jadi jelas ya keterangannya teman-teman kenapa istilahnya kalau akun-akun yang levelnya nanggung atau di bawah itu agak turun gitu ya di Sabtu Minggu. Jadi udah habis dihajar sama akun-akun super gacor. Iya betul. Nah, terus pertanyaan juga tentang akun-akun yang kadang-kadang tuh ngebegal orderan. Jadi kayak gini misalkan Bang, saya sering nongkrong di stasiun nih ya kan. Saya udah nunggu nih sejam ya kan, nungguin bongkaran kereta gitu. Tiba-tiba itu dong driver dia jemput orderan di depan mata kita gitu kan. Padahal perasaan saya gitu kan, saya akun baik, performa bagus ngelewatin order. Kenapa dia duluan yang nyamber? Itu sebabnya kenapa itu Bang? Ya tadi yang saya udah jelaskan sebelumnya. Nomor satu pertama karena akun orang itu akun yang begal nih. Begalnya. Karena akun udah super gacor. Di saat orderan stasiun mungkin minim, yang paling cuma 1 order 2 order, dia lebih dapat kesempatan lebih untuk mendapatkan order. Beda dengan akun-akun yang tanggung lah, apalagi yang gagu lah. Ya itu jangan berharap gitu. Mungkin kalau bubarannya misalkan 1 kereta 100 order, ya dia pasti kebagian. Tapi di saat orderannya lagi sepi, sisahan berarti itu. Iya. Dibilang sisaan ya mungkin gitu. Berarti maksudnya kalau menurut Abang sendiri nih yang dikategorikan akun gacor atau super gacor, ini terhitungnya dari pendapatan atau dari banyaknya trip yang dia selesaikan per hari atau gimana, atau kinerjanya yang lama banget gitu atau gimana? Itu kalau pendapatan enggak juga sih, enggak juga. Kalau trip ya mungkin sedikit lah ya. Cuman yang jelas ya standar kualitas akun driver kan beda-beda. Yang kualitasnya lebih tinggi yang udah jelas ya dia lebih banyak mendapatkan order. Di saat orderan lagi minim ya, tapi beda kalau orderan lagi banyak, mereka semua dapat kesempatan. Itu mungkin sama juga ya teorinya tentang apa namanya pemain-pemain GoFood misalkan, dia yang udah nunggu di restoran kayak gitu kan, deket-deket restoran lah, tiba-tiba ada driver lain dia masuk ke restoran gitu kan. Maksudnya bawa ngambil orderan GoFood di restoran itu gitu kan. Jadi kayaknya gimana kita udah nunggu lama, berarti kalah sama akun yang super gacor itu. Betul, walaupun Anda nongkrong sampai berjam-jam, kalau akunnya gagu ya tetap aja nggak bakalan bunyi, balik lagi ke akun. Salah juga ya. Tapi ada keuntungan, yaitu di yang versi sekarang saya bilang kemarin. Makanya kan waktunya kita mulai terapi nih. Karena kita masuk kemarin versi sistem prioritas biasa. Saya menyarankan untuk buru-buru terapi karena apa? Buat merubah akun dari akun yang nggak gacor itu bisa jadi gacor itu paling gampang di saat sistemnya seperti ini. Tapi semenjak mulai hari Senin kemarin kita sistem udah dirubah lagi. Sistemnya jadi super prioritas tinggi. Makanya jangan heran buat teman-teman semuanya nih, misalkan kalian semua di prioritas tinggi ini yang tadinya jemput customer mungkin kemarin deket-deket, sekarang bisa jemput sampai 1 kilo, 2 kilo. Karena apa? Kita merubah sistem sekarang prioritas tinggi, jadi jemputnya jangan heran kalau jauh-jauh.
Dan sebelumnya kan kalau kita jemput customer pasti nggak jauh dari titik kita. Benar-benar itu dari Ya kemarin paling pengalaman jauh ya berapa ratus meter. Kalau sekarang jangan heran kalau bisa jemput sampai 1 kilo, 2 kilo. Kita di mana, customer di mana. Iya. Ya karena sistemnya itu udah dirubah. Dari terakhir sistem neraka sampai sekarang udah prioritas tinggi. Berarti malah itu kalau buat akun-akun atau driver-driver yang ngebegal itu tajam gitu ya. Bukan tajam lagi, super tajam. Tajam ya, ya, ya. Gitu. Ngeri nih. Jadi kalau kita nongkrong kelamaan gak bunyi-bunyi sebenarnya orderan ada tapi udah banyak kebegal gitu Ya Bang? betul, yang dibilang dibegal ya seperti itu karena akunnya masing-masing aja. Oh, siap, siap, siap. Nah, terus masalah ini ya, apa terakhir nih ya, terakhir masalah versi nih ya, versi dan juga berkaitan tentang sistem. Jadi sebenarnya antara versi dan sistem itu berhubungan nggak Bang? Karena abang kan bisa mengetahui nih, karena sering banget kan saya dengar kalau nih sistem lagi berubah, ini kejadiannya beneran gitu kan, kejadiannya terbukti gitu kan, dan wah kalau kita kinerja nggak bagus nanti akun jadi nyungsep, jadi hancur atau gagu ya, itu sering terjadi lah, bener. Apakah ini juga berkaitan dengan perubahan versi ini? Kan versi kan kadang dia itu cuman 2 bulan udah naik versi lagi, kayak sekarang kan 1.34 gitu diperbaru. Apakah perubahannya itu dari situ atau gimana? Kalau versi dengan sistem dengan yang lain itu nggak ada berkaitan. Kalau Nggak ada versi hubungannya itu gitu ya? cuman istilahnya perbaikan sistem kinerja aplikasi aja. Aplikasi. Cuman kalau masalah gara-gara naik versi jadi gagu, gara-gara naik versi jadi gacor, itu banyak kan kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya nggak ada kaitannya, yang gacor dan gagu itu dari akun Anda sendiri. Tapi banyak yang ngotot begitu Bang, misalkan akunnya lagi gacor nih, tiba-tiba udah diupdate langsung jadi gila gagu ya, wah ini gara-gara naik versi nih gitu. Itu bukan itu ya? tapi dari Berarti kinerja. Banyak kok yang orang naik versi gacor ya tetap gacor. oh iya. Berarti Naik versi tadinya gagu ya tetap aja gagu, ya kan? nah, Jadi nggak pengaruh. Jadi kalau buat gara-gara versi baru dibikin gagu itu hoax. oke. Yang gacor ya tetap gacor, yang Istilahnya gagu tetap gagu. Teorinya itu patah ya Bang ya kalau Ya, seperti itu itu, pokoknya karena masalah- masalahnya ada yang masih gacor iya. setelah naik versi gitu ya. Nah itu karena dari kinerja, dan satu lagi di perubahan sistem. Perubahan. Karena dia tarikannya bagus, ditambah pas pergantian sistem dia bisa jadi lebih bagus. Iya. Sebenarnya saya menangkap ya dari masalah kesimpulan gitu, menarik kesimpulan dari perubahan sistem kayak gitu. Perubahan sistem yang abang maksud itu apa bisa diprediksi istilahnya? Wah ini terjadi 1 bulan sekali berubah-ubah sistemnya atau seminggu sekali, bisa diprediksi kayak gitu nggak Bang? Kalau prediksi nggak bisa, Nggak cuman bisa. setelah perubahan sistem saya bisa prediksi dalam waktu tempo nggak nyampe 1 hari setelah hari itu dia perubahan sistem, saya bisa prediksi. Wah, luar biasa ini. Dari apa? Dari semuanya, karena kita kita harus mensurvei dari akun yang gagu seperti apa, akun yang gacor seperti apa. Kita harus benar-benar survei dan mempelajari. Nah, gitu. Jadi sebelum kelihatan semuanya orang tahu, saya udah lebih tahu karena apa? Saya selalu mempelajari tanda-tanda perubahan sistem. Makanya saya nggak heran kalau ada mendadak seluruh driver gagu total. Itu bukan karena nggak ada orderan, karena sistem. Mendadak seluruh driver jadi agak gacor. Nah, itu karena perubahan sistem. Yang kena dampak siapa? Yang tadinya gacor banget itu ngedadak agak jadi kayak kebalik gitu ya, ya. kayak kebalik, tapi dia tetap gacor tapi nggak super gacor, dalam arti yang tadinya mungkin dia baru 1 menit udah bunyi, baru 1 menit bunyi, dia jadi agak delay dan pendapatannya pun menurun. Makanya kayak order tuh kayak dibagi rata lah. Tapi bukan sistem pemerataan, beda lagi kalau sistem pemerataan. Kalau sistem pemerataan setiap orang dibagi order sesuai jatahnya masing-masing, porsinya. Satu orang misalkan dapat jatah 10 order atau 15 order, seluruh driver ya segitu. Itu namanya pemerataan. Kalau ini kan enggak. Jadi kalau dibilang ini ada sistem pemerataan itu hoax. Kalau sekarang dibilang wah sekarang lagi banyak nih berita-berita saya lihat nih. Wah sekarang lagi ada sistem pemerataan makanya semua gacor, itu hoax. Hoax ya. Hoax. Nah itu ya teman-teman, sistem pemerataan itu belum ada faktanya gitu ya Bang ya. Ada dulu zaman ada. Dulu pernah ada. Kapan ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, itu ada emang benar sistem Ada. pemerataan, tapi saat ini
belum dimainkan lagi sistem Waduh, kalau pemerataan. dimainkan repot juga ya. Ya, kalau dimainkan yang akun gacor ya nangis Nyungsep darah ya. dah. Siap. Iya. Kalau saat ini belum dimainkan. Jadi buat saat ini yang dimainkan prioritas tinggi. Dari minggu kemarin prioritas biasa, sekarang dinaikkan semenjak tanggal 30 kemarin itu prioritas tinggi. Makanya jangan heran teman-teman kalau jemputnya jauh-jauh tadi yang saya bilang. Yang biasanya jemputnya paling depan mata atau sebelah gang, sekarang jemputnya bisa lebih jauh, bisa sampai 1 kilo, 2 kilo. Itu karena apa? Sistemnya. Berarti kalau misalkan nih dalam perubahan sistem, saya nih misalkan contoh saya pribadi nih, di hari ini perubahan sistem saya narik bagus nih, mungkin efek kedepannya bagus Ya, lagi, efek kedepannya lebih bagus lagi dan bagus lebih lagi. gacor Gitu. Tapi kalau misalnya di perubahan sistem ini saya nariknya dapatnya dikit atau apa namanya kinerjanya menurun, itu udah jelas minggu depan makin parah. Yang tadinya Itu mungkin kuncinya, teman-teman, delaynya Hmm. biasanya narik delaynya 5 menit atau 10 menit, dia bisa nanti bisa setengah jam baru bunyi lagi, atau bahkan 15 menit sampai setengah jam dia pasti baru bunyi lagi. Yang tadinya tiap 5 menit bunyi kalau kinerja dia nggak ditingkatin. Tapi kebalikannya buat teman-teman yang memanfaatkan order itu tuh, jangan disia-siain order itu teman-teman. pasti minggu depan jangan heran yang tadinya kita kemarin di sistem biasa dapatnya mungkin 10 trip itu udah empot-empotan lah dari pagi sampai malam mendapat 10. Minggu depan saya yakin bisa dapat 15, Oke. bisa dapat berapa 20 trip dan pendapatannya pasti meningkat. Nah, Efek dari sistem. cukup jelas ya kira-kira ya teman-teman. Jadi masalah perubahan sistem itu kita harus apa namanya menganalisa, paling nggak ya setiap minggu itu kita harus konsisten ya menjaga apa namanya, kalau memang kita pengen stabil ya seperti itu caranya ya. Jadi kira-kira harus nariknya yang benar kali ya Bang ya. Ya intinya seperti yang saya bilang lalu, 3, 1 sabar. Nah, sabar sabar nunggu tuh. orderan. 2 konsisten. Konsisten menjalankan order. Pokoknya kita tetap konsisten, dalam arti kita niat narik ya narik gitu. Kalau kira-kira nggak niat narik ya mending nggak usah. Oh. Dan ketiga nih yang paling penting, Apa tuh Mas? jangan sampai banyakin cancel itu Cancel, dikurangin. dikurangin. Bukan kita ngelarang buat cancel ya, Nah. dikurangin. Tapi kalau saya nganternya jauh nih udah capek gimana dong Bang? Ini dapat orderan nih misalkan. Nah, Saya lagi posisi di Cilandak misalkan ya kan. Dapat orderannya ke Pamulang, padahal saya pulangnya ke Cipinang. Itu kan capek gitu kan. ya itu ada risikonya Bang. Kalau Anda nekat menyanyiin order, ya risikonya satu. Ya jangan heran nanti kalau akun Anda tahu-tahu langsung drop. Siap. Tuh. Makanya kalau kira-kira niat takut dengan arah tujuan yang dituju, ya mending nggak usah dinyalain. Udah sekalian aja pulang dah. Daripada kita Kalau ada maksain setara mau bunyi mau enggak, setara udah pulang daripada nyanyiin order yang dampaknya akan merugikan Anda. kita ya. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, apa yang kita kerjakan hari ini akan berdampak pada minggu depannya gitu ya Bang. Ya, kemungkinan apalagi seperti ya, apalagi kalau terjadi perubahan sistem, wah ada bagi apa namanya yang kita yang nggak tahu pasti nanti akan ngeluh sendiri dan wah nih Gojek gua ada orderan ya kan. Nah, iya. Pasti umumnya begitu gitu kan. Di pemerataan lah segala macam gitu ya. Jadi begitulah kira-kira ya teman-teman. Kalau menurut saya ini udah jelas lah ya, ini mungkin kalau teman-teman bisa mengamati ini adalah cara untuk bisa gacor gitu. Solusinya tadi. Solusinya ya. 3 tetap. Udah nggak usah neko-neko Nggak usah neko-neko aneh-aneh. ya. 1 sabar, Sabar, terus konsisten, konsisten. dan kurangin cancel order ya kan. Pelan-pelan juga nanti. pelan-pelan gitu. Sabarin gitu kan, bisa naik sendiri, bagus sendiri. Ntar insya Allah ya berasanya nanti next ke depannya. Nggak ada namanya orang baru Wah, kita berusaha benar. langsung gacor. Tersiap-siap dahulu ya kan. Dulu tersiap-siap dahulu. Berarti Nanti gacor kita berasanya kemudian nanti tuh. pelan-pelan. Tapi kebalikannya, kalau yang merasa gacor sekarang, wah gua dapat 400, wah dapat 500. Seenaknya menjalankan order, Nah, ya tunggu itu yang aja nggak waktunya. Itu yang kadang-kadang nggak bisa ketebak ya kan. Wah hari ini Nikmat masih hari ini, gacor. minggu depan Nah, gigit jari ya kan. Benar-benar. Itu karena jadi karena memang saya ngalamin sendiri ya teman-teman. Jadi minggu ini wah enak banget, giliran minggu depan ternyata
di live udah semangat narik tapi dapatnya malahan hancur-hancuran, masuk segala macam lagi layanannya, udah kagak jelas deh pokoknya. Ya udah, oke lah, mungkin udah terlalu lama ya, penjelasannya bisa kalau kurang paham bisa diulang sendiri atau diamati sendiri. Gitu aja ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Salam satu